Kita lanjutkan yang video lanjutan tentang bagaimana menambahkan data ya. Kalau tadi kita masih sudah berhasil memunculkan tampilan formulir yang bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana menambahkan data baru di sini, tambah data. Ini klik tambah data. Jadi ketika diklik tombol tambah akan muncul form input data, kemudian data yang diinput akan disimpan ke dalam database SQL. Oke, kita langsung mulai saja. Proses yang video ini yaitu proses create, yaitu menginput data. Oke, awalnya seperti apa? Awalnya seperti ini. Seperti sini di dalam controller, kategori controller. Di sini kita buatkan metode untuk panggil form input data. Kita buatkan form input datanya dulu seperti ini. Caranya seperti apa? Ini sebenarnya sudah disediakan ini. Create public function create. Kita set aja. Oke. Kemudian seperti biasa kita enter. Ini sudah. Oke, udah. Nah, seperti ini. Kemudian kita panggil view-nya, return view dengan perintah return kita membawanya ke view. Oke, seperti ini saja. Sebenarnya simple. Oke. Kemudian di dalam sini kita buatkan root-nya adalah kategori dot create. Oke, cukup seperti itu saja. Oke. Nah, ketika sudah, ini metode untuk panggil form input data dulu. Baru kemudian kita save, Ctrl S. Kemudian di dalam yang ini ya, artinya karena sudah dilempar ke dalam menu view, sekarang kita buatkan yang untuk view-nya. Cara membuat view-nya seperti apa? Berarti kita beralih ke model. Di model kita sekarang adalah dengan caranya seperti ini. Caranya di dalam menu view, resource, kita tutup dulu. Di dalam resource view, kemudian kategori dalam folder kategori, kita buatkan file baru dengan nama create.blade.php. Ini di sini dalam kategori ya. Kita buat file baru dalam kategori, buat sebuah file baru. Beri namanya adalah create.blade.php. Kita membuatnya dengan menggunakan kode HTML. Nah, di sini di dalam create blade ini kita sekarang mengcopy pastekan kode HTML-nya untuk form input datanya. Copy paste saja source kode HTML yang ada di modul pendukung tutorial video ini. Ini kodenya. Oke. Penjelasannya sama seperti yang jelas sebelumnya. Ini hanya bagian title, ini bagian konten layout yang sudah kita susun. Nah, yang diperlukan di sini adalah di sini yang pertama di sini. Oke, nah di sini. Di sini karena ini sebenarnya adalah ketika nantinya ditekan tombol kirim data, maka kita akan memanggil satu function yang kita buat di dalam controller. Nama functionnya adalah store. Functionnya belum kita buat, Tapi kalau mau dihapus boleh, kalau mau dibiarkan ya biarkan saja. Tapi kalau muncul error nanti dihapus saja atau kita hapus saja. Ini kosong, jadi nggak ada. Kemudian ini kita mengirimkan datanya dengan menggunakan metode post. Kemudian ncrypt motif ini karena kita ada mengirimkan file data dalam bentuk file. File itu apa? Gambar. Oke. Kemudian di sini di dalam ini hanya untuk label inputan HTML.
Jadi image ini biarkan saja. Kalau ini untuk memunculkan pesan error apabila ada yang kosong inputan. Kemudian di sini adalah nama kategori. Ini nama kategori. Ini di sini karena kita di dalam model tadi bukan memberikan namanya adalah name, tapi di sini dalam kategori kita memberikan nama kategori, jadi diganti saja. Jadi diganti saja di sini menjadi name, menjadi nama kategori. Ini for juga sama, nama kategori. Kemudian di sini juga name ini ganti menjadi nama kategori. Kemudian di bawah di sini error ini name ganti juga menjadi nama kategori. Oke, yang lainnya biarkan saja. Oke, maka itu saya sih yang perlu diubah. Message ini biarkan saja karena untuk menimbulkan pesan, memunculkan pesan. Kemudian Ctrl S. Nah, ketika sudah di Ctrl S berarti kita apa namanya sudah membuat form untuk input data kategori. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, kita buka yang ini, yang formulir kategori, kalau kita load, kalau kita klik tambah belum muncul. Kenapa? Karena kita belum memanggil yang rootnya, belum kita panggil di sini. Nah, caranya karena kan tadi waktu di video sebelumnya sudah kita hapus ya, sudah kita hapus. Jadi kita menambahkan baru lagi, kita buka di sini di dalam ini ya, dalam menu view kategori, dalam menu index ini, index blade kategori di sini ke atas. Kemudian cari yang tombol tambah mana ya? Tambah ini ya, ini. Dan kita udah hapus tadi. Nah, di sini kita panggil root untuk menambahkan form, memanggil form input kategori di sini. Jadi root, kemudian admin, kita panggil rootnya kategori dot get itu. Oke, tutup. Kemudian kita seperti ini. Oke, apabila sudah kita memberikan actionnya, memanggil yang function create, ini function create ya yang kita buatkan di controller. Kita Ctrl S, kemudian coba kita reload di sini, dan kita klik tombol tambah, nah, maka akan muncul yang form menambahkan ini input data kategorinya. Jadi ini akan memunculkan yang bentuknya seperti ini. Nah, sekarang apabila kita sudah ini, kalau kita choose file, maka akan memunculkan gambar ya yang akan kita tambahkan nantinya. Saya kecilkan ya seperti ini. Nah, ini akan muncul gambar untuk mengambil gambar yang mau kita tambahkan. Oke, ini kita sudah berhasil. Kita klik kategori, muncul, klik tambah, muncul seperti ini. Oke, sekarang kita akan menambahkan satu metode untuk yang mengirimkan data kategori yang kita inputkan di sini ke dalam tabel database-nya. Caranya ini, artinya kita nanti klik pilih gambar, klik nama kategori, klik simpan, datanya disimpan ke dalam tabel kategori yang ada di sini. Caranya gimana? Caranya adalah di dalam controller, kategori controller, kita buatkan metode untuk kirim data dari inputan form ke tabel database, ke tabel kategori database di database. Kita akan buatkan satu metode namanya adalah store kayak ini. Oke ya, ini udah ada diberikan, dibantu oleh Visual Studio Code. Kita klik accept saja. Oke, kita accept request, kemudian di sini, nah ini functionnya.
Nah, di sini sama seperti yang kode yang ada di dalam modul yang kita belajar di dalam kelas, kita akan mengirimkan datanya. Tetapi yang pertama yang kita buatkan di sini adalah kita memvalidasi inputan dulu. Buat kode untuk memvalidasi inputan. Oke, yang pertama adalah kita memvalidasi untuk ini accept saja. This validasi request. Oke, ya seperti ini. Oke, yang pertama yang kita validasi adalah nama, name. Name ini kita validasi dia harus input required. Kemudian kita berikan dia oke, di mana ya? Tanda tidak ada ya. Sebentar. Nah, ini requires di nama ini kita harus memberikan kode validasinya adalah unique untuk kategoris. Oke, kita berikan seperti ini. Kemudian untuk gambar image, berarti name ini ganti ya. Name ini bukan name, kita berikan namanya adalah nama kategori. Image ini kita kita ubah requires-nya menjadi gambarnya kita batasi gambar yang dikirim adalah dalam bentuk tipenya adalah dengan image dalam bentuk file tipenya yang pertama adalah JPEG, JPG, dan PNG. Jadi selain tipe gambar ini tidak bisa diinput. Kemudian yang ini ukuran gambarnya kita batasi sampai 2 MB saja. Oke, sudah selesai. Oke, ini file request ini kita tutup kurungnya. Sudah. Oke. Ini berfungsi untuk memvalidasi inputan. Validasi inputan artinya kita memberikan validasi biar inputannya itu tidak kosong. Dan pertama tidak kosong, yang kedua adalah kita memberikan kalau gambar hanya bisa diinput JPEG dan PNG. Oke, kemudian berikutnya adalah kita mengupload gambarnya. Kita berikan kode untuk upload gambar. Ini kode sebenarnya sama seperti yang ada di dalam modul ya, modul yang kita belajar di kelas. Kita panggil di sini image request to image request file sudah diberikan bantuannya image. Oke, udah. Ini fungsinya adalah kita mengupload, mengambil gambar yang ada dalam form inputan, kemudian data gambarnya kita simpan di folder ini ya, public kategoris, dalam folder kategoris yang ada di dalam ini dalam storage. Oke, kita coba. Oke, caranya adalah kodenya image, kita menggunakan panggil fungsi store as, kemudian ini ada diberikan kata bantu store as, kita menguploadnya di public kategoris. Public di sini ya, di sini di public, kemudian di sini nanti kita lihat apabila ada error kita perbaiki nanti.
kategoris, kemudian di sini kita ubah image-nya, kita panggil, simpan dengan nama fungsi hasName seperti ini. Oke, dah. Ini udah ada penjelasan ketika di dalam unit ya, karena kita belajar dalam unit. Oke, ketika kita sudah mengupload gambar, sekarang kita kode berikutnya adalah data input simpan ke dalam tabel. Ini kode berikutnya. Caranya adalah kita memanggil fungsi create yang disediakan oleh Laravel. Create save aja. Ya, kategori seperti ini. Oke, kita klik sini biar nggak error, langsung kita tutup. Oke. Nah, di sini yang pertama adalah untuk nama, untuk image yang pertama kita panggil image, kita simpan datanya, kita panggil variabel image, kemudian kita simpan dalam bentuk hasName, function untuk mengubah datanya. Kemudian yang kedua adalah nama kategori, kemudian ke sini kita berikan request ambil dari apa namanya, data nama kategori. Cukup, karena ada dua data yang diinput maka cukup. Nah, setelah data disimpan, sekarang kita berikan satu kondisi di sini. Artinya kondisi data itu apabila dia berhasil disimpan ke dalam database, maka akan muncul pesan data berhasil disimpan. Namun sebaliknya, apabila data gagal disimpan, akan muncul pesan data gagal disimpan. Nah, karena ada dua kondisi, kita berikan percabangan if. Ya, seperti ini. If, jika, oke, ini ada sudah diberikan kategori. Jika kategori itu berhasil disimpan, maka redirect dengan tampilkan pesan. Oke, caranya adalah return ini udah diberikan, ini kita tinggal klik aja save. Redirect root, di sini kita berikan dia muncul pesannya adalah di halaman admin kategori index, kemudian pesannya adalah apabila munculnya sukses maka panggil munculkan pesannya. Ini ada sedikit kesalahan. Oke, ini di sini ya. Tulisan seperti ini. Oke, ini munculkan data berhasil disimpan ke dalam tabel kategori. Ya, ini data apabila berhasil. Apabila tidak berhasil, maka else. Copy paste aja lah. Copy paste, munculkan pesan data gagal disimpan, tapi bukan sukses, dia munculnya adalah error. Data gagal disimpan. Nah, sudah. Nah, ini untuk yang function store. Ini sudah, coba kita lihat nama kategori, oke.
image sudah, kategori sudah, kita Ctrl S. Nah, ketika sudah disimpan, sekarang kita akan memanggil method store ini. Method store ini kapan panggil? Ketika ditekan tombol simpan. Ketika tombol simpan. Jadi caranya gimana? Caranya adalah buka yang create blade di sini. Kemudian di dalam form action di sini kita panggil apa namanya function yang telah kita buatkan tadi. Tadi sebenarnya sudah ada sih, tapi sudah kita hapus. Sekarang kita buatkan lagi di situ. Panggil function untuk menambahkan data di situ. Caranya adalah seperti tadi, memanggil function sini root key, kemudian berikan di sini admin, kita panggil rootnya kategori, nama method yang kita buat tadi adalah store. Kemudian di sini kita tutup. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, udah kita sudah panggil tuh admin kategori store. Nah, sekarang kita Ctrl S. Nah, coba kita lihat di controller di sini. Oke, sebelum kita menguji cobakan apa namanya hasil input data ini, coba kita buka di dalam controller di sini, di dalam upload gambar ya, upload gambar. Di sini gambar itu kita akan menguploadnya, kemudian menyimpannya adalah di dalam ini ya, dalam folder publics, kemudian dalam folder kategoris. Kalau kita buka di sini di dalam folder public di mana ini dia, publics, kemudian kita klik, kemudian bukan di sini, ini http di sini, di public yang ini, di public di sini kita buka, sorry bukan itu ya, bisa tutup ya. Nah, di sini di dalam folder apa namanya, di dalam directory public bukan di storage ya, di sini. Saya tutup dulu biar mudah. Di sini publics, kemudian di dalam folder publics bukan di sini. Saya lihat dulu model provider, saya tutup dulu. Resource bukan publics, dalam folder public di mana ya, sebenarnya di sini ya, di sini. Oke, sebentar. Publics ada folder storage ya di situ. Belum terbuatkan ya yang untuk resource-nya. Resource dalam folder storage. Oke, ini kita jalankan dulu perintah untuk PHP storage link ya, yang seperti yang sudah kita bahas di dalam kelas. Kita karena akan menyimpan ini di dalam folder kategoris, jadi kita membuatkan dulu tempat penyimpanan untuk gambar yang telah kita upload. Caranya seperti ini saja. Ini kita Ctrl C dulu, kita keluar dulu stopnya, kemudian kita kejalankan perintah php storage link, buat enter. Oh, php storage bukan itu ya, bentar ya. Oke, sedikit typo untuk yang
pengetikan kodenya seperti ini, PHP Artisan Storage Link. Ya, seperti ini, kita tekan enter. Oke, nah apabila sudah dibuatkan ini, maka ketika kita buka folder public, nah, oke, folder public sudah ada satu buah folder storage di sini. Nah, di sini. Nah, disinilah kita akan menyimpan yang data upload gambar tadi. Di sini dalam storage ini kita berikan di dalam folder storage itu, kita berikan nama foldernya adalah kategori yang seperti ini. Kita Ctrl C aja. Kita di storage di sini, kita berikan buat sebuah folder, new folder, berikan nama kategoris. Jadi setiap gambar yang kita upload dari sini nanti akan tersimpan ke dalam folder kategoris ini. Oke ya, jadi jangan lupa dijalankan yang PHP Artisan Storage Link ini. Di mode itu seperti yang di modul yang kita bahas dalam kelas. Oke, kemudian kita ulang Artisan Serve, jalankan lagi. Kemudian kita reload sini. Oke. Nah, sekarang apabila sudah, coba kita tes satu untuk menginput satu buah data. Menginput satu buah data. Caranya adalah coba kita tes, klik tambah, kemudian kita pilih satu. Kita belum ada data ya. Kita coba cari data dulu. Icon kategori orang. Misalnya kita tambahkan data yang ini saja lah, yang gambarnya yang bentuknya seperti ini. Oke, kita sebaran saja. Kita save dulu gambarnya di download. Kategori. Jadi ini hanya untuk, karena di komputer saya belum ada icon ya, jadi saya download dulu di Google. Oke, kemudian saya pilih gambar, yang saya download tadi, open. Nama kategorinya misalnya adalah barang baju. Coba kita simpan. Oke, datanya berhasil disimpan ke dalam tabel kategori. Muncul ya, berhasil ya. Nah, ini udah ada gambarnya, ini nama barangnya, dan ini udah ada proses edit hapusnya. Coba kita cek di dalam database, browse, nah udah ada. Ini nama barangnya udah muncul. Kita cek di foldernya, oke, sudah tertambah satu buah data barang di sini. Nah, coba ya. Nah, berhasil ya, artinya sekarang kita udah berhasil mengubah datanya. Artinya gambar data kategori sudah berhasil kita input di sini. Coba kita tambahkan beberapa buah data. Misalnya sekarang saya komputer ya. Ini komputer. Coba ya, icon komputer. Ini saya kita simpan itu. Oke, saya save PC. Oke, saya tambahkan data baru. Ini gambar PC open. Ini adalah komputer. Simpan. Oke, berhasil ya. Nah, ini akan muncul sendiri dan akan muncul yang seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang tinggal ditambahkan saja data beberapa buahnya. Apakah mau tambah data baru atau sebagainya. Coba kita fungsikan menu search ini, muncul nggak ya? Komputer. Berarti udah berhasil juga ini. Pencarian untuk filter search ini udah berhasil juga ya. Kalau kita search ini, tidak ada data. Kalau kita cari baju, enter. Nah, ini dia, udah berhasil menemukan datanya. Artinya, sudah juga bisa ke filter. Itu yang muncul, yang bisa cari seperti ini, dia function yang digunakan ini. Controllernya, ini dia kodenya. Oke, ini kode seperti itu. Nah,
Itu kodenya yang untuk memunculkan yang bisa pencarian seperti tadi. Oke, tadi untuk proses yang menambahkan data kita sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil nambah data, kemudian kita nanti akan juga sudah kita buat untuk yang pencarian data. Berikutnya kita akan coba membuat untuk yang mengedit data dan menghapus data. Oke, ketemu kembali di lanjutan video yang berikutnya. See you.